Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 ingin membuat video dimodifikasi kontekstual coaching dalam supervisi akademik modul 2.3. Nanti kami akan berperan sebagai observer, coach, dan coachee. Saya Haji Kurnia Dewata dari SMK Putra Bangsa Salaman. Saya Siti Hasanah dari SMK Muhammadiyah Salaman. Saya Andi Twijayanti dari SMK Putra Bangsa Salaman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Haji. Salam Siti. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini Pak Haji akan melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Andi. Ya, sebelum kegiatan coaching dilaksanakan ada beberapa hal yang harus saya sampaikan sebagai observer kepada Pak Haji. Yang pertama terkait dengan selama kegiatan coaching berjalan, saya akan mengamati jalannya coaching. Kemudian yang kedua ada rubrik penilaian yang harus dipenuhi oleh Pak Haji. Nah, hal-hal yang saya amati ketika kegiatan coaching yaitu yang pertama adalah apakah kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian yang kedua, bagaimana respon dari coachee ketika menjawab pertanyaan dari Pak Haji sebagai coach. Ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pak Haji sebagai coach, yaitu terkait dengan kompetensi di dalam kegiatan coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian ada prinsip coaching yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi dari seorang coachee. Jadi tugas dari seorang coach nantinya adalah menggali ide. Nah, sebelum kegiatan coaching dilaksanakan, izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Haji. Yang pertama, apa yang Pak Haji ingin saya bantu lakukan untuk mengembangkan potensi Pak Haji sebagai seorang coach ketika melakukan kegiatan coaching? Dalam kegiatan coaching ini, saya sebagai coach saya ingin bisa memenuhi kehadiran saya secara penuh kepada coaching. Kemudian saya juga bisa totalitas dan mendengarkan aktif. Kemudian setelah itu saya juga bisa memberikan pertanyaan yang mudah bermakna, sehingga saya bisa memberikan stimulus kepada coaching dan coaching bisa merespon apa yang menjadi tujuan dari coaching tersebut. Oke, berarti ada tiga hal ya. Kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Haji yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian hadir secara penuh, kemudian nanti akan mendengarkan secara aktif. Nah, dari tiga kompetensi yang ada itu mana yang mau ditonjolkan, mau yang dikembangkan lebih khusus lagi oleh Pak Haji? Dikembangkan lebih khusus dalam hal nanti saya melakukan coaching yaitu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot dan bermakna, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan saya bisa memancing dari coachingnya untuk menemukan apa yang sebenarnya jadi permasalahan. Kemudian coaching juga bisa memberikan gambaran masukan sehingga nanti dari coaching tersebut bisa menemukan solusi sendiri sebagai nanti bisa memenuhi tujuan dari proses kegiatannya. Oke. Jadi memang tugas coach adalah membantu untuk menggali ya, Pak Haji ya. Oke. Nah, harapan dari kegiatan coaching kali ini apa yang Pak Haji harapkan? Harapan saya bisa mengembangkan diri dalam tentang kehadiran secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang bermakna itu saya nanti bisa memberikan sesuatu kepada coaching, sebenarnya pendampingan, dan coach tersebut merasa bahwasanya dia sangat terbantu oleh proses coaching ini. Oke, sangat bagus sekali ya Pak Haji. Mudah-mudahan nanti kegiatan coachingnya bisa berjalan dengan baik.
kemudian kita akan bertemu kembali nih ketika sudah kegiatan observasi dalam kegiatan pasca observasi. Terima kasih atas waktunya. Silakan melakukan kegiatan coaching dengan Bu Ani. Mudah-mudahan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum lagi. Ya, kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Oke, nah di sini alhamdulillah kita ketemu ya Bu ya. Setelah sekian purnama yang tidak berjumpa balas. Kira-kira ada hal apa yang bagi kok tumben ini mau ketemu sama saya? Iya nih Pak Haji, saya meluangkan waktu untuk bertemu dengan Pak Haji dan semoga saja pertemuan saya dengan Pak Haji tidak mengganggu waktunya Pak Haji. Oh enggak, saya alhamdulillah ada waktu luang di sini. Terima kasih Pak Haji, saya ingin menyampaikan yang menjadi beban buat saya ini. Oh iya, ada apa? Beban? Ya, ketika melakukan pembelajaran di sekolah saya inginnya bisa menyampaikan pembelajaran yang bagus, menarik, seperti itu pada siswa. Tapi karena dipengaruhi oleh kurangnya daya dukung untuk kegiatan pembelajaran yang mewakili tersebut, saya kadang merasa kesulitan untuk menyampaikan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa seperti itu Pak. Daya dukung seperti apa yang selama ini dirasakan di tempat bagi mengajar itu? Daya dukung yang saya rasakan saat ini, saya merasa ketika misalnya saya akan menyampaikan kepada siswa itu menyampaikan video ataupun menyampaikan PowerPoint ataupun keaktifan anak di kelas itu saya rasa masih kurang Pak, karena yang sering saya lakukan itu adalah kegiatan diskusi. Jadi dari hal pendukungnya berupa sarana prasarana pembelajaran. Nah, selama ini dari Bu Anggi memberikan pembelajaran kepada siswa-siswa itu teknik-teknik apa saja yang kiranya Bu Anggi lakukan untuk bisa mendukung kegiatan pembelajaran? Teknik-teknik yang saya lakukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran itu saya menggunakan buku teks, kemudian saya juga menggunakan buku referensi lain, kemudian juga kita bisa mencari dengan media lain yaitu misalnya smart seperti itu. Kan saya sering mengajar bahasa Indonesia ya Pak, bahasa Indonesia itu biar anak tidak jenuh, anak bisa merasa senang. Kalau saya terlalu banyak memberikan teks kepada anak, nanti anak diskusi seperti itu, anak bosan Pak. Selama dalam kegiatan pembelajaran itu bagaimana cara Bu Anggi itu melibatkan anak untuk mendukung kegiatan pembelajaran? Untuk mendukung kegiatan pembelajaran itu saya membuat diskusi kelompok, dan setelah itu anak presentasi. Selain itu juga anak untuk ini menggunakan semua anak itu memiliki handphone. Saya memanfaatkan HP tersebut untuk kegiatan pembelajaran Pak. Tapi kadang satu lagi sarana yang kurang mendukung, kadang anak tidak memiliki HP tersebut. Nah, kemudian setelah dari Bu Anggi itu memaksimalkan anak, kemudian menggunakan segala macam sumber daya yang ada, apakah Bu Anggi pernah berkomunikasi dengan kepala sekolah atas kendala yang Bu Anggi hadapi? Iya Pak, saya pernah menyampaikan kepada kepala sekolah dan saya juga menginginkan bisa melakukan kegiatan pembelajaran itu ada di luar sekolah. Tapi untuk sampai saat ini belum terlaksana Pak. Kendala-kendalanya yang membuat belum terlaksana seperti apa? Mungkin tadi karena dukungan dari yang bersama, ya kita akan menarik anak Anda itu kadang juga tidak tegas gitu Pak. Bu Anggi, dari segala macam permasalahan yang dihadapi, komunikasi juga sudah terjadi dengan kepala sekolah, kemudian Bu Anggi juga sudah melibatkan dari siswa dalam menggunakan alat komunikasi sebagai sarana teknologi digital. Nah, bagaimana cara Bu Anggi itu menjalin kolaborasi dengan rekan sejawat untuk mendukung kegiatan pembelajaran Bu Anggi tersebut? Untuk menjalin hubungan dengan rekan sejawat, karena
anak saya yang pertama dengan yang sungguh ya Pak, saya dengan sama guru bahasa Indonesia itu mendiskusikan materi yang akan diajarkan ini kira-kira metode pembelajarannya kalau seperti ini itu baik sudah baik atau atau yang bisa buat menyenangkan anak-anak itu ya seperti apa, kita sering sharing dengan teman yang satu rumpun sama-sama dengan guru bahasa Indonesia. Kemudian juga kami bercerita dengan guru materi yang lain. Nah, nanti seperti nanti sejarah itu juga bisa, karena juga dari sejarah itu ada pelaksanaan rencana kegiatan pembelajaran di luar kelas. Nah, kalau bisa kita sama-sama guru bahasa Indonesia dari sejarah melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Nah, kami sharing dengan teman-teman sekolah, jadi di situ mendapatkan pencerahan yang dari saya lakukan untuk awalnya Pak sebelum melakukan yang lebih melakukan pembelajaran yang luar yang kita langsung menggunakan dengan dana yang ya menarik siswa kan juga terlalu banyak. Baik, dari rangkaian yang tadi Bu Agit sampaikan ke saya, jadi kendala yang Bu Agit hadapi, kemudian apa saja yang pernah Bu Agit lakukan, kemudian komunikasi baik dengan kepala sekolah, kemudian dengan naskah sejawat itu kan dalam artian usaha yang sudah Bu Agit lakukan. Nah, secara teknis dalam kegiatan pembelajaran, kira-kira teknik-teknik apa saja yang Bu Agit lakukan kepada peserta didik untuk bisa mengatasi masalah kendala seperti daya? Teknik-teknik yang saya lakukan untuk mengatasi para keterbatasan dari wilayah sumber daya yang materi, jadi saya memanfaatkan lingkungan yang ada di sekolah. Pembelajaran selain di dalam kelas juga ada di lingkungan sekolah. Saya bisa melakukan silakan anak untuk melakukan kegiatan pembelajaran, misalnya melakukan observasi, bisa dimanapun yang penting masih berada di lingkungan sekolah. Dan jadi membuat pergerakan anak-anak menjadi lebih aktif untuk dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu juga memanfaatkan perpustakaan. Jadi dari Bu Agit sudah menemukan formula ya, formula untuk bisa mengatasi masalah dan kendala yang ada. Dan kira-kira dari apa yang kita bicarakan ini, bagaimana kira perasaan Bu Agit sekarang? Saat ini setelah kita melakukan perbincangan dengan masalah yang saya hadapi, saya merasa terbantu Pak dengan tadinya saya merasa bingung bagaimana memberikan pembelajaran yang menarik dengan daya dukung yang kurang. Ketika saya membicarakan ini, bisa antisipasi ada solusi lain yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang tidak ada salah masalah mereka menjadi siswa lebih semangat, siswa lebih menyenangkan, aktif dalam kegiatan pembelajaran. Masih bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Kira-kira ada teknik baru dari Bu Agit bisa diterapkan ke anak selain apa yang boleh kita lakukan? Teknik lain yaitu saya belum memberikan tugas Pak, tapi nanti tugas yang dilakukan di luar sekolah itu anak memiliki kebebasan untuk melakukan tugas tersebut. Anak bisa melakukan sambil melakukan refreshing, jalan-jalan, yang penting tugas itu sesuai dengan tema yang saya berikan. Baik, dari Bu Agit, dari penyampaian dari Bu Agit sudah ada satu rangkuman rujukan ya, dimana dari Bu Agit tadi mendalami masalah sumber daya baik dalam sarana, kemudian Bu Agit mencoba untuk mencari dengan kepala sekolah dan sahabat, kemudian dari Bu Agit sudah memanfaatkan apa yang ada di tempat mengajarnya Bu Agit dengan segala apa yang ada di sana sehingga bisa memaksimalkan potensi dari anak. Nah, ini dari saya mengharapkan Bu Agit tetap konsisten dalam hal melaksanakan kegiatan itu sembari nanti juga sekolah bisa meningkatkan sarana prasarana juga. Saya tunggu kabar selanjutnya mungkin 1 bulan ke depan atau apa, karena ini sangat asik sekali karena tidak semua orang itu bisa memanfaatkan sesuatu yang menjadi kekurangan. Tapi dari apa yang buat diceritakan tadi
itu bisa membuat dari berbagai perasaan percaya diri, bisa menggali potensi dari anak-anak, mendampingi pembelajaran, dan juga dari Bu Anggi bisa memaksimalkan apa yang ada. Terima kasih sekali Bu Anggi. Terima kasih Pak Haji telah memberikan solusi saran kepada saya. Besok saya beri kabar baiknya untuk setelah saya melakukan pelaksanaan beliau. Semoga dengan apa adanya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan buku. Terima kasih Bu Anggi. Terima kasih Pak Haji. Selamat sore Pak Haji. Sore Bu Yeti. Oke, gimana nih setelah melakukan kegiatan coaching rasanya? Alhamdulillah sekarang diberikan coaching ya, dari coachingnya juga sudah menemukan yang pertama itu rasa puas terhadap proses coachingnya. Jadi tadi beliau yang bersangkutan yaitu Bu Anggi itu tadinya ada permasalahan, kemudian saya mencoba untuk bersama-sama menggali apa saja yang sudah dilakukan. Yang pertama, yang kedua tentang hal komunikasi, yang ketiga tentang kreasinya dari Bu Anggi sendiri, dan yang keempat apa yang ingin dilakukan. Nah, semoga nanti dari pelaksanaannya Bu Anggi untuk memberikan atau menerapkan hal yang baru tersebut bisa bermanfaat bagi di sekolah. Oke, tadi kompetensi apa yang berhasil dikembangkan oleh Pak Haji ketika kalau tadi yang di coaching ya untuk kompetensinya saya kira semuanya sudah masuk ya. Dari istilahnya saya kesadaran penuntut di dalamnya, kemudian saya mendengarkan seluruh pertanyaan dan jawaban dari Bu Anggi, kemudian saya juga memberikan beberapa pertanyaan yang bermakna atau berbobot sehingga dari Bu Anggi sendiri bisa memunculkan apa yang selama ini dipendam, seperti itu ya. Jadi Bu Anggi bisa totalitas dalam cerita sehingga kita bersama-sama bisa menemukan solusi untuk kebaikan bersama. Oke, ya itu yang dirasakan oleh Pak Haji ya. Boleh nggak kalau saya memberikan apa ya istilahnya hasil pengamatan saya? Boleh. Oke, ya. Tadi yang saya amati ya ketika Pak Haji dan Bu Anggi melakukan kegiatan coaching, memang betul yang sudah dirasakan oleh Pak Haji bahwa kegiatannya sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian Pak Haji juga santai ya, mengalir, jadi mampu menggali potensi yang ada di dalam dirinya Bu Anggi, kemudian mampu memberikan pertanyaan yang berbobot, itu yang menjadi inti kompetensi dari coaching. Kemudian Pak Haji sudah memposisikan diri menjadi seorang mitra ya, karena itu menjadi salah satu prinsip di dalam kegiatan coaching. Kemudian tidak kaku, proses kreatifnya juga muncul, kemudian semuanya bisa tergali dengan baik, sehingga kegiatan coaching di hari ini saya rasa memang sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Haji. Nah, kedepannya setelah kegiatan coaching ini sudah berjalan dengan baik, apa yang mau dikembangkan lagi Pak Haji? Tadi saya fokus walaupun semuanya sudah saya lakukan, tetapi dalam kasusnya dari Bu Anggi itu sebenarnya saya memaksimalkan potensi dari pertanyaan yang berbobot. Kemudian di sini yang ingin saya kembangkan, yang pertama saya akan mengembangkan latihan lagi lebih efektif, kemudian mencoba untuk bisa melakukan coaching dengan rekan sejawat, mungkin sesering mungkin untuk bisa lebih menemukan apa yang sebenarnya menjadi kendala dalam sebuah instansi itu. Ketika ada permasalahan lebih cepat diselesaikan, maka akan lebih cepat menemukan solusi. Oke, iya. Mudah-mudahan kedepannya Pak Haji lebih terlatih lagi ya untuk bisa berkolaborasi baik dengan rekan sejawat maupun siswa untuk bisa melakukan kegiatan coaching untuk kemajuan mereka dan diri Pak Haji sendiri. Terima kasih sekali Pak Haji atas waktunya. Sehat selalu. Assalamualaikum.